Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam berjumpa lagi, teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, tetap semangat, tetap berproses, ya, di masa yang seperti sekarang ini, terus beribadah, ya, dan jangan lupa untuk terus selalu mendekatkan pada yang di atas, ya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali akan mencoba untuk memberikan satu lagi materi wawasan, ya, mengenai perilaku konsumen, ya. Ini bagi teman-teman yang lulusan dari psikologi, ini paling tidak bisa membuka wawasan baru bahwa lulusan psikologi juga bisa kok kerja di dunia bisnis, ya, di dunia marketing, atau misalnya mau membuka usaha sendiri. Nah, jadi fokusnya kita belajar di bisnis di sini, kita fokus pada konsumen, karena sekali lagi memang setiap produk yang dihasilkan oleh seorang entrepreneur itu akan selalu diikuti oleh konsumen dalam menghadapi produk tersebut, ya, bahwa uh, tujuan orang bisnis memang sekali lagi bermacam-macam, berbeda-beda, dan produk yang dihasilkan pun atau mungkin produk yang dijual oleh seorang pebisnis juga berbeda-beda mengikuti tujuan masing-masing pebisnis tadi, ya. Apakah mau mengikuti tren, artinya ada tren yang terjadi di masyarakat terhadap suatu produk tertentu sehingga kita ikut-ikutan untuk menjual produk tersebut, atau kita punya idealisme produk sendiri. Kita punya produk sendiri yang menjadi ciri khas kita, yang menjadi peminatan kita. Kemudian kita tinggal bagaimana mencari konsumennya, kita tinggal bagaimana menentukan segmentasinya, sehingga kita bisa mengadakan atau mungkin menerapkan strategi marketing yang pas. Karena sekali lagi, tidak ada produk yang tidak laku, ya. Jadi tidak ada produk yang tidak laku, yang ada hanyalah salah cara memasarkannya. Ya, misalnya ambil contoh selimut, ya. Ini sebuah produk, teman-teman, ya. Produk ini akan laku kalau Anda benar-benar caranya atau mungkin benar-benar tahu bagaimana memasarkan produk selimut ini. Anda harus tahu dulu, ya, siapa penggunanya, siapa konsumennya, golongan mana yang menyukai produk seperti ini. Misalnya ini selimut yang cukup menarik, ya, warnanya, ya. Ini saya kurang tahu gambarnya, nanti saya lihat lagi, ya, karena masing-masing jenis selimut itu juga punya ya, juga punya perbedaannya, teman-teman. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang keputusan membeli konsumen, ya. Saya coba untuk memberikan materinya terlebih dahulu. Ya, ya, ini dia. Kita akan membahas yang namanya bagaimana seorang konsumen itu membeli produk. Nah, kita tahu bahwa setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda, ya, terhadap suatu hal. Ada yang kebutuhannya mendesak, ada yang kebutuhannya masih belum terlalu mendesak, ya, dan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana proses dia melakukan pembelian, teman-teman. Oke, saya punya contoh simpel dulu misalnya. Ini ada dua barang, ada tempe mendoan dan ada mobil, ya. Ini kebetulan mobilnya dengan merek tertentu, merek Suzuki R3. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Satu makanan gorengan, ya, dengan harga yang cukup murah, ya. Satu tempe mungkin sekitar 1000-an, bahkan beberapa ada yang masih harga 500, ya. Dan satunya adalah mobil, alat transportasi dengan harga mungkin kisaran di atas 180 juta sampai 200 juta lebih, ya, sangat bertolak belakang, teman-teman. Tapi satu orang
satu individu, satu konsumen itu bisa saja butuh kedua hal ini. Cuma kita lihat bagaimana kebutuhannya. Misalnya saja, ada orang lapar ya, dia belum makan, belum sarapan, kemudian di hadapannya dia ada tempe mendoan ya, anget baru digoreng ya. Tentu karena dia lapar, tidak terlalu berpikir panjang karena di hadapan dia itu ada gorengan, ada yang jual gorengan, maka dia akan membeli gorengan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tadi ya. Cuma kalau misalnya dia tidak terlalu lapar, artinya dalam kondisi sudah sarapan, mungkin di tengah-tengah jam 9, jam 10, tentu dia berpikir ulang untuk membeli tempe mendoan tersebut. Karena ada banyak hal tentu berpikir ya bahwa ini tempe mendoan berminyak ya, mungkin kalau dimakan kebanyakan juga akan merusak kesehatan misalnya. Nah, makanya orang kadang menggunakan alternatif yang lain. Ya masih nantilah, nggak usah jajan misalnya, nggak usah makan dulu misalnya. Nah, seperti itu. Sama halnya ketika orang membutuhkan mobil, ya dia punya uang, terus dia butuh mobil karena misalnya ada suatu kondisi di mana dia butuh banget yang namanya mobil. Mungkin misalnya katakanlah dia punya keluarga, punya anak dua, kemudian dalam suatu kondisi dia harus seringkali mudik misalnya. Mungkin katakanlah dia dengan istri beda asal ya, yang satu di Jogja, yang satu katakanlah di Pekalongan misalnya, dan dari mertua misalnya mungkin harus menuntut pulang sebulan sekali, daripada repot harus pakai bis, angkutan umum dan sebagainya, mending pakai mobil ya. Jadi ya ada anggota keluarga punya anak sampai 3 misalnya, terus mulai merasa kesulitan ketika harus bepergian bareng-bareng. Kalau pakai motor jelas nggak mungkin misalnya, ada acara keluarga, acara apa, dan sebagainya, sehingga membutuhkan yang namanya mobil. Nah, ini juga terkait dengan kebutuhan lagi. Kalau misalnya urgent, artinya butuh segera yang namanya mobil, dia mungkin pakai pertimbangan ya, tapi pertimbangannya tidak terlalu detail. Misalnya saja, dia tidak terlalu concern pada suatu merek mobil. Yang terpenting ada mobil bisa untuk transportasi, dan bisa jadi mungkin dia pakainya mobil yang second belinya dengan harga yang tidak terlalu mahal, dengan kata-kata kunci yang penting punya mobil untuk transportasi. Nah, beda cerita ketika orang yang sudah punya mobil pengen upgrade ya, pengen ganti mobil yang lebih lebih bagus. Nah, ini biasanya pertimbangannya agak detail karena dia nggak butuh-butuh banget mobil ya. Dia sebenarnya udah punya mobil ya, mobilnya katakanlah merek tertentu misalnya merek Agia misalnya, kemudian karena apa, butuh upgrade, mobilnya mungkin sering mogok misalnya, keluar masuk bengkel, dia butuh mobil yang lebih baru. Nah, ini biasanya pertimbangannya agak detail karena butuh mobil yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan, ya berapa cc-nya, kemudian muat berapa orang dan sebagainya. Dia juga berpikir dia punya anak berapa dan sebagainya. Jadi prinsipnya semakin urgent kebutuhan seseorang, itu biasanya dia nggak banyak pertimbangan, teman-teman. Tapi kalau tidak terlalu urgent, tidak terlalu butuh pada suatu barang, dia akan detail biasanya, banyak pertimbangannya, teman-teman. Kayak rumah misalnya, beli tempe, beli es teh, sama beli rumah, tentu sangat berbeda pertimbangannya. Ya, beli es teh, beli tempe, beli roti deh pinggir jalan, tentu orang nggak punya pertimbangan. Dia lapar, butuh makan, butuh cemilan, dia haus, ya, butuh es teh. Tapi ketika dia butuh rumah, banyak hal, banyak pertimbangan yang perlu dia pikirkan. Mulai dari lokasi, gimana airnya, gimana kondisi jalannya, harganya, luasnya, gimana tetangganya misalnya. Nah, banyak hal tentunya di situ, teman-teman. Nah, itu yang kurang lebih yang akan dipelajari di keputusan pembelian konsumen ya. Jadi keputusan pembelian konsumen ini bisa dikatakan tahap demi tahap yang digunakan konsumen ketika membeli barang dan jasa ya. Kemudian definisi lain mengatakan bahwa
keputusan konsumen ini pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Ya, seperti tadi, ya, semakin mahal suatu barang, semakin dia mungkin tidak terlalu urgent butuh, ya, dia akan banyak menentukan beberapa alternatif kan. Oh, merek A, merek B, merek C, merek D, harga segini speknya ini misalnya, kapasitas kursi misalnya ini dan sebagainya. Tentu banyak pertimbangan di situ. Sehingga kadang-kala seseorang butuh, ya kita aja deh misalnya teman-teman mahasiswa mau beli laptop ya, mau beli laptop kan pertimbangannya kan banyak kan, harus merek tertentu, oh harus beli di Jogjatronic, wah Jogjatronic agak mahal nih, ya udah beli di Ramai Mall aja misalnya, oh Ramai Mall agak mahal juga, coba deh di Els misalnya di Simanjuntak, wah ini agak murah nih, dengan harga segini murah, ya udah akhirnya membeli di lokasi tersebut. Ya, ini juga mengacu pada informasi yang dia dapatkan dari teman, dari saudara. Oh, di sini aja murah, di sana murah. Nah, itu proses keputusan membeli konsumen cukup panjang ya, teman-teman ya. Dari mulai butuh, dari mulai pengen sampai beli, ya. Ini kalau barang-barangnya mahal, ya kita butuh pertimbangan, lihat duit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya barangnya murah, ya kita nggak perlu banyak pertimbangan kan. Anda mau makan misalnya, aduh aku mau makan nih, ya mau makan lapar, Anda nggak perlu dong telepon teman Anda dong, tanya rekomendasi kan, bro sis aku lapar ya, aku mau makan nih, makan apa ya enaknya ya, mau makan di mana ya, ya itu mau gue silakan aja terserah, ya karena Anda lapar, ada butuh makan, ya sudah beli saja, ya tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Oke, ya ini tahapannya teman-teman, tahap proses pembelian konsumen ya menurut Kotler ya ada 5. Yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, ya, yang keempat keputusan pembelian, jadi proses pembeliannya, ya, kemudian yang kelima perilaku setelah pembelian. Oke, nah ini dia teman-teman, ya tahapan pertama ini nanti akan mengaruhi bagaimana proses-proses selanjutnya dari proses pembelian si konsumen. Yang pertama pengenalan kebutuhan, ya. Ini proses pembelian diawali dengan adanya kebutuhan yang dirasakan konsumen. Konsumen akan mempersepsikan perbedaan keadaan yang diinginkan dengan situasi saat ini untuk membangkitkan proses keputusan. Oke, seperti tadi ya, tergantung kebutuhannya. Kalau memang dia kebutuhannya urgent, ya harus butuh dengan segera, dia biasanya nggak perlu banyak pertimbangan, teman-teman. Tapi kalau nggak terlalu urgent, artinya dia sudah terpenuhi sih kebutuhannya, cuma dia pengen meningkatkan lagi, atau mungkin dia mempunyai kebutuhan yang levelnya, tarafnya lebih tinggi lagi. Ini biasanya lebih detail, teman-teman. Misalnya, contoh apa ya, kos-kosan. Ya, kos-kosan bagi anak maba misalnya, yang belum pernah ke Jogja, ya, ini biasanya ketika mau datang ke Jogja, nggak punya teman, tidak punya saudara misalnya, pertimbangan untuk mencari kos-kosan biasanya hanya sedikit pertimbangannya. Mungkin yang paling utama lokasinya dekat kampus. Tapi soal harga, soal luas kamar misalnya, soal fasilitas, mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan ya. Ini sekali lagi menyesuaikan dari kondisi individu, kondisi konsumen. Ya, karena mungkin urgent, wah udah mau masuk nih misalnya, udah mau masuk offline, belum dapat kos-kosan, tinggal 3 hari, terus mau tinggal di mana misalnya, ya sudah, dia pakai atau mungkin memilih kos-kosan yang tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terlalu detail biasanya. Karena di Jogja sekarang variasi ya kos-kosan ya. Ada yang bisa disewa sebulan dulu, ada yang mungkin harus 6 bulan dulu. Ya, kalau yang bisa disewa sebulan itu biasanya memang agak mahal. Tapi itu menjadi alternatif pilihan bagi si mahasiswa, karena nggak ada pilihan lagi. Ya sudah, daripada di hotel kan, nyewa kos yang 1 bulan dulu, nanti baru dicari kemudian. Ya, seperti misalnya pas puasa,
ya. Pas puasa, mau buka puasa, Anda pulang dari kampus, pulang dari kantor, udah mau maghrib nih, teman-teman. Sudah mau maghrib, kemudian di tengah jalan ternyata sudah azan. Ya, sudah azan, Anda haus dong, ya, istilahnya sugesti ya, aduh, udah buka, ya, udah azan, rasa hausnya semakin memuncak, ya. Kemudian di pinggir jalan ada yang jual minuman, ya. Minumannya cuma minuman mineral, air mineral, cuma aqua misalnya. Ya udah, Anda nggak punya banyak pertimbangan, ya. Anda butuh haus, butuh segera batalin, ya sudah beli aqua itu. Ya, Anda nggak berpikir harus beli es kolak. Wah, aku pengen es kolak ya, aku pengen es kelapa muda, aku pengen es timun suri. Ini udah buka masalahnya, sudah di jalan, ya, sudah di jalan. Yang ada aja deh buat apa? Buat sekedar batalin. Ya sudah dia beli aqua, ya. Tanpa banyak pertimbangan teman-teman, ya. Oke, ya sekali lagi tergantung anunya ya, tergantung kebutuhannya. Makanya semakin urgent kebutuhan si konsumen itu tidak terlalu banyak pertimbangan biasanya teman-teman. Tapi semakin dia tidak terlalu membutuhkan itu memang agak detail ya. Oke. Kemudian, nah ini contohnya teman-teman misalnya. Ini contoh barang yang saya kira butuh pertimbangan untuk membelinya. Misalnya kebutuhan akan kamera. Mungkin ya ada beberapa orang-orang yang butuh urgent ya, butuh segera, butuh kamera. Karena mungkin terkait dengan pekerjaan yang dia harus membutuhkan kamera. Mungkin perkuliahan ya, kalau dia kuliah di semacam desain visual atau mungkin ilmu komunikasi atau kamera harus butuh segera kamera misalnya, ya tentu dia nggak terlalu banyak pertimbangan. Yang penting punya kamera dulu lah. Yang penting bisa digunakan untuk praktek, yang penting bisa digunakan untuk kerja misalnya, atau mungkin laptop misalnya. Kayak kemarin ya, masalah COVID ya, masalah pandemik ya, tiba-tiba semuanya online. Dan ternyata memang nggak banyak yang punya laptop teman-teman. Orang tua yang punya anak-anak SD, yang punya orang tua yang punya anak-anak SMP itu kan pada akhirnya menyesuaikan diri dengan belajar online, dan tidak semuanya ternyata punya laptop ya. Banyak tetangga saya yang tidak punya laptop, terus ya harus online ya, dan ya udah beli laptop ya, nggak perlu banyak pertimbangan, mereka cari laptop yang second. Karena yang penting itu tadi, yang penting bisa dipakai ya, yang penting bisa digunakan untuk belajar online. Nanti kalau misalnya butuh laptop yang lebih bagus lagi, ya nanti dipikirkan lagi. Karena urgent, teman-teman. Kecuali kalau misalnya udah punya laptop, ya. Udah punya laptop, terus pengen ganti nih. Karena mungkin laptopnya udah ngehang, udah sering loadingnya lama misalnya, terus butuh laptop baru, nah Anda biasanya punya pertimbangan banyak, ya. Melihat RAM-nya, kemudian melihat mereknya, mau touchscreen atau enggak misalnya. Nah, itu biasanya memang pertimbangannya lebih banyak ya. Rumah ya, kayak tadi ya, orang beli rumah nggak kayak beli gorengan ya. Kalau beli gorengan mah Anda pengen lapar makan selesai. Beli rumah tuh banyak pertimbangannya teman-teman ya, bisa lokasi kayak tadi ya, lokasi mungkin dari air, listrik dan sebagainya, kondisi tetangga misalnya, terus luas ruangan, kamar, jadi pertimbangan tentunya. Banyak sekali listnya tentu ya, jadi pertimbangan teman-teman. Nah, makanya kadang kalau misalnya besok teman-teman kerja di suatu produk ya, terus kerja di bagian marketing, ya Anda harus paham dulu kebutuhan atau mungkin produk di mana Anda tempat kerja ini produk yang urgent, produk primer, sekunder, atau tersier. Ketika misalnya Anda kerja di bagian properti, ya Anda harus paham ya bahwa ketika orang membeli rumah itu banyak pertimbangannya. Makanya ketika Anda bikin semacam strategi pemasaran atau semacam poster, leaflet dan sebagainya, perlu mencantumkan saya kira beberapa detail kondisi rumah
Ya, ini rumah lantai berapa, luasnya berapa, kemudian jaraknya dari mana, atau mungkin seringkali ada ya iklan-iklan rumah ya hanya 10 menit dari airport misalnya, atau katakanlah 15 menit dari Tugu ya. Masa sempat baca di di Jalan Wates apa ya, itu ada rumah 15 menit dari airport yang baru ya, itu Jakarta International Airport ya. 15 menit, saya curiga ini 15 menit, ini hitungannya hitungan apa ini? Hitungan orang Kulon Progo atau hitungan orang mana itu loh. Karena buat orang-orang di pinggiran 15 menit itu udah nyampe 20 kilo, mungkin nggak nyampe ya, mungkin 10 kilo ya. Itu bisa 15 menit karena sepi ya. Nah, itu juga ada trik ya, trik pemasaran orang-orang ya. Oke, nah yang kedua, ini tahapan pencarian informasi teman-teman. Ya, makanya ketika sudah punya kebutuhan, si konsumen itu akan mencari informasi. Ya, ketika ada dorongan kebutuhan, konsumen akan mencari informasi-informasi di mana kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi. Nah, ini yang saya kira akan menjadi kunci bagi seorang pebisnis, apakah jualannya laku atau enggak. Ada beberapa produk yang lebih laku karena getok ular ya, dari mulut ke mulut. Ya, cuma ada yang laku karena strategi marketingnya di sosmed bagus misalnya. Nah, ini yang juga perlu dipahami sama teman-teman. Ada beberapa produk yang hanya bisa diperoleh, hanya bisa didapatkan di sumber tertentu. Ya, misalnya Anda mau cari snack misalnya, mau cari snack untuk apa? Untuk acara keluarga. Sekarang di sosmed banyak saya kira. Di Instagram sudah banyak, cuma Anda juga bisa meminta rekomendasi ke saudara ya, yang lebih tua mungkin, yang sering mengadakan acara, itu juga bisa dilakukan. Artinya Anda harus tahu dulu orang yang akan dicari informasinya, atau mungkin orang yang mau ditanyain sama Anda itu memang benar-benar mengetahui produk tersebut ya. Jangan sampai Anda tanya orang cari informasi ya, tapi Anda nggak tahu orang tersebut menguasai atau mungkin memahami kondisi produk tadi misalnya. Ini ya sumber pencari informasi tadi ya, ada yang dari keluarga, teman, sosmed, ya iklan, cari rumah, cari tanah. Sekarang di koran juga udah banyak ya, udah bisa dilakukan ya. Saya kira dari dulu sih, kalau misalnya mau cari rumah, mau cari tanah, ya itu di koran. Kalau dulu ya, sekarang di sosmed sudah ada saya kira ya. Kemudian dari pengalaman ya, ini juga bisa didapatkan dari orang-orang yang pernah pakai produk tertentu, bagaimana dulu produknya bagus atau enggak, nyaman atau enggak misalnya ya. Kemudian ada berapa yang ya pakai uji coba produk ya, tester misalnya kalau makanan ya. Oke, setelah mencari informasi, kemudian si konsumen akan melakukan evaluasi. Ya, tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk atau toko, merek misalnya, yang akan dibelinya. Konsumen akan melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar cocok. Dan biasanya memang semakin mahal suatu barang, itu evaluasinya agak lebih lama ya. Karena perlu difikskan nih, ya, karena budgetnya mahal nih, harganya mahal mungkin, ya, laptop misalnya 5 juta, atau membeli handphone, iPhone yang sampai 20 jutaan misalnya, mahal kan, perlu dipertimbangkan kan, ini kameranya berapa megapiksel, ya, terus kapasitas memorinya berapa misalnya, nah, fiturnya apa aja, nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Beli HP kan juga, ya tergantung kebutuhan ya, Anda beli HP mau ngapain? Ya, kalau mungkin buat orang-orang tua, beli HP hanya cukup untuk SMS sama telepon. Jadi beli HP Nokia pun masih bisa, karena butuhnya cuma telepon SMS kan. Tapi kalau buat anak-anak muda kan, yang nggak cukup untuk nggak cukup untuk telepon sama SMS, ya butuh sosmed, butuh TikTok, ya Facebook, Instagram, ya mungkin butuh main PUBG misalnya, game dan sebagainya, banyak pertimbangannya. Butuh kamera, selfie ya dan sebagainya, tentu pertimbangannya banyak. Ya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin yang sudah sepuh biasanya
hanya butuh telepon, SMS, mungkin butuh telepon karena LDR dengan cucunya, dengan anaknya misalnya. Nah, yang penting bisa nggak telepon atau SMS. Nah, biasanya gitu ya. Oke, setelah dievaluasi baru dilakukan pembelian. Nah, tahap ini konsumen sudah menentukan ya merek apa, produk apa yang nanti akan dibeli, ya. Dan apa ternyata anu ya teman-teman ya banyak apa ya banyak faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi ini sebenarnya sampai di sini saja materinya. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 tahapan teman-teman ya dalam proses pembelian menurut Kotler. Ini menjadi hal yang menarik saya kira. Ini juga bisa dilakukan evaluasi secara pribadi sama teman-teman ya karena memang setiap produk itu kebutuhan orang beda-beda. Nah, nanti di faktor yang mengaruhi keputusan membeli konsumen, kita akan banyak belajar teman-teman ya. Ini mungkin minggu depan ya. Karena orang beli pun tidak karena butuh sesuatu, tapi karena gengsi ya. Ada orang yang beli tas Hermes ya seharga miliaran, ngapain coba ya? Ya untuk gengsi kan, untuk gaya hidup kan, untuk aktualisasi diri kan. Kalau orang yang butuh tas aja, alah beli tas yang 30 ribuan udah beres. Tapi ketika dia harus beli mobil, mungkin harus beli Alphard, harus beli Lamborghini yang harganya 3 miliar, ya ngapain coba ya? Dipakainya juga susah ya. Tahu kan Lamborghini kan? Itu kan bumpernya atau sledbornya itu kan hampir menyentuh aspal. Jadi kalau lewat polisi tidur itu pasti nanggrok itu. Makanya kan ya karena mungkin budaya, lifestyle ya, masing-masing orang punya kebiasaan masing-masing. Rokok elektrik misalnya, vape ya. Orang membeli vape kenapa sih? Urgennya apa sih? Hanya untuk gaya-gayaan aja kan untuk pergaulan. Nah, oke, menarik saya kira teman-teman minggu depan kita akan banyak belajar tentang faktor-faktor yang mengaruhi keputusan membeli konsumen ya. Jadi bisa dicermati terlebih dahulu dan ini nanti akan berpengaruh pada tugas praktek ya. Jadi harapannya teman-teman tidak hanya memahami secara teori, tapi kita nanti akan bikin semacam tugas atau praktek juga. Semoga teman-teman kedepannya juga ini bisa diterapkan di kehidupan nyata. Gitu aja saya kira. Ya, terima kasih ya untuk materi yang kedua ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.